5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masuk di tema yang baru nih adik-adik, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, gambar pertama ini gambar tentang pemandangan ya adik-adik ya, dimana di sini terlihat tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau ya, pasti udaranya sangat segar di sini. Lalu gambar berikutnya ini ada 3 anak yang sedang menanam pohon. Nah adik-adik, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Pada gambar yang pertama tadi menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Apakah lingkungan itu berguna bagi manusia? Tentunya sangat berguna adik-adik. Mengapa? Nah, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan itu menyediakan semua kebutuhan hidup manusia, dan bahkan manusia juga tinggal di lingkungan juga adik-adik. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Nah, kalau kita menjaga lingkungan, tentu banyak keuntungan yang bisa kita terima adik-adik. Semua kebutuhan hidup manusia akan tercukupi kalau kita menjaga lingkungan. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Banyak sekali akibat yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan adik-adik. Contohnya di sini, kalau lingkungannya rusak ya, otomatis tidak akan memberikan manfaat, bahkan bisa menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Ya, kalau kita tidak menjaga lingkungan bisa ada banjir, tanah longsor, ya, dan lain sebagainya adik-adik. Berarti kan itu merugikan manusia. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitar kalian adik-adik? Coba kalian amati. Apakah lingkungan kalian itu termasuk lingkungan yang bersih, asri, atau nyaman adik-adik? Atau lingkungan kalian tuh malah lingkungan yang tidak bersih, kumuh, dan lingkungan yang tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, kalau di sini lingkungan sekitar rumah Kak Citra itu terawat dengan baik loh. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Nah, air itu sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja ya manfaat air? Yuk kita pelajari bersama-sama adik-adik tentang manfaat air. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kita mau baca bacaan ini adik-adik. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sora Wolio. Nah, di sini ya, ini adalah ibu-ibu yang sedang mencari air adik-adik, membawa dirijen ya, ini tempat airnya, lalu mereka bawa pulang adik-adik, dan mereka itu mencari airnya ini sejauh 15 km. Wah, jauh sekali adik-adik itu.
Nah, kita lanjutkan. Mereka biasanya akan menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Nah, jerigen ini digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo itu berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah itu sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Nah, warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut, adik-adik. Jadi di sini ya, mereka sangat kekurangan air bersih, harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Adik-adik telah membaca bacaan demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Nah, di sini ada peta pikiran yang berisi tentang bacaan tadi, adik-adik ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, penyebabnya karena Kelurahan Waborobo itu terletak di dataran tinggi dan di daerah itu air tanahnya sulit didapat. Nah, ini peta pemikiran tentang demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Apa manfaat air bagi tumbuhan, adik-adik? Nah, air itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, manusia, adik-adik. Di sini kita akan belajar apa sih manfaat air bagi tumbuhan. Nah, manfaat air bagi tumbuhan diantaranya yang pertama sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan. Misalnya ini enceng gondok, teratai ya, adik-adik ya. Lalu yang kedua, manfaat air ini akan membantu proses fotosintesis atau proses tumbuhan membuat makanan, adik-adik. Nah, sebagai bahan fotosintesis dan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di sini ada air yang diserap oleh tumbuhan. Nah, di sini nanti tumbuhan akan melakukan proses yang namanya proses fotosintesis. Nah, dari hasil proses fotosintesisnya juga akan diangkut ke seluruh tumbuhan oleh air ini juga. Jadi ini manfaat air untuk tumbuhan. Berikutnya, apa manfaat air bagi hewan? Nah, sekarang kita pelajari ya, apa sih manfaatnya air bagi hewan? Manfaat air bagi hewan itu yang pertama sebagai tempat hidup beberapa hewan. Tentunya ini hewan-hewan air, adik-adik. Misalnya ada ikan, ada buaya, kura-kura, dan lain-lain ya. Lalu untuk minum hewan, untuk membersihkan diri. Nah, ini biasanya kan ada beberapa hewan yang akan mandi ya, adik-adik ya. Nah, itu manfaat air untuk hewan ya. Kebutuhan pokoknya tetap untuk minum. Berikutnya, apa sih manfaat air bagi manusia? Kalau manfaat air bagi manusia tentunya banyak sekali ya, adik-adik ya. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Nah, di sini Kak Cira hanya menyebutkan beberapa. Misalnya sebagai keperluan rumah tangga ya, untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Lalu untuk keperluan umum itu misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, lalu untuk pengangkutan air limbah, sebagai hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk keperluan industri itu bisa untuk pabrik, untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Lalu untuk keperluan perdagangan itu bisa untuk keperluan hotel, keperluan restoran, dan lain-lain. Lalu ada keperluan untuk pertanian dan peternakan, dan ada keperluan untuk pelayaran. Jadi manfaat air bagi manusia itu sangat banyak, adik-adik.
Nah adik-adik, dari manfaat air tadi atau fungsi air tadi kita akan buat peta pemikiran di sini. Nah fungsi air bagi tumbuhan itu apa saja tadi? Misalnya ya, air diperlukan untuk fotosintesis, lalu sebagai tempat hidup. Lalu fungsi air bagi hewan apa? Oh, fungsi air bagi hewan ya untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Lalu untuk manusia tadi banyak sekali ya, contohnya untuk minum, memasak, membersihkan diri, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, untuk keperluan peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Ternyata air itu tidak bisa dipisahkan dari semua kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.